Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif. Ya, baik itu bank syariah, ya, mereka juga mempunyai sistem yang hampir sama dengan bank-bank konvensional. Apa itu? Inginnya untung dan gak mau rugi. Subhanallah, ya. Bayangkan, sampai ketika diajarkan oleh orang yang paham syariah, ya, anak mau kredit di sini, ya, tapi anak nggak mau pasang asuransi, contohnya, ya. Ini kan bank syariah, ya. Harusnya orang yang di dalamnya paham syariah, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dikatakan, terus nanti kalau seandainya nggak pakai asuransi, mobilnya hilang, bapak mau nanti terus sampai akhir, katanya. Dari awal ya sudah suuzon sama Allah. Kalau dipakai cara syariah, yakin akan tertimpa bencana. Ini musibah, ya. Ini musibah, subhanallah. Dia ingin syariah tapi dari awal sudah suuzon sama Allah. Bayangkan, ya. Ya. Dan ini terjadi sampai kepada kami, Ustadz, iya, kami dapat pinjaman dari bank syariah, tapi nggak disebutkan apa namanya, ya. Nah, kemudian dia seperti ini akadnya, bla 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 bla. Kemudian ada yang namanya murabahah. Tapi bagus kan tuh. Ya, murabahahnya ini setiap bulan kami harus bayar sekian, gitu kan. Tapi gak jadi masalah berapa persen, ya anggap mungkin 3-5% gitu kan. Tapi gak ada masalah. Jadi, pertanyaannya, kalau rugi, kalau usahanya bangkrut, pihak bank masih minta atau tidak? Itu nggak dibahas sama pihak banknya. Padahal murabahah itu untung sama-sama, rugi tanggung sama-sama. Tapi bank disembunyikan itu. Dia tahu itu ada akan seperti itu, cuma dia sembunyikan tuh. Ya, supaya apa? Supaya nasabah terus memberikannya 3 atau 5%. Apa bedanya dengan bank konvensional? Dikasih uang 100 juta, nanti bunganya 3-5%, sama aja. Cuman balutannya beda. Yang satu nuansa Insya Allah, ya, konvensional, yang satu nuansanya lebih islami, pinjaman syariah. Insya Allah, pinjaman syariah ternyata ujung-ujungnya bayar, ya, denda juga, bayar bunganya juga sama, ya, walaupun namanya syariah. Makanya pegang baik-baik, catat baik-baik, hafalkan baik-baik, ya. Ini sering anak ulang, ya. Taghayyurul asma la tughayyirul haqiqah. Ini mudah-mudahan didengar sama bank konvensional dan bank syariah, ya, insyaallah, ya. Perubahan nama tidak akan pernah merubah hakikat hukum. Mau itu syariah, mau syariah sekali, gitu kan. Selama di dalamnya itu sama, ya, itu tetap riba. Bahkan itu jauh bisa lebih dahsyat kalau seandainya tujuannya hanya untuk mengelabui kaum muslimin. Itu dosanya double daripada yang konvensional. Bahkan lebih jantan yang konvensional. Konvensional bilang ini riba, selesai. Dia bilang ini syariah. Bayangkan, ya. Tapi pertanyaannya seperti ini, Ustadz, mana yang lebih madaratnya lebih kecil? Itu beda lagi, ya, antara bank konvensional dengan bank syariah. Tentu di bank syariah madaratnya jauh lebih kecil. Nah, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan nanti ke depannya mereka semuanya mau menjadi bank yang benar-benar syariah, ya. Mereka harus tadi banding ke Bank Rojihi di Arab Saudi sana, ya. Bank Rojihi ini bank syariah yang paling besar, sampai sekarang tidak pernah kami dengar mereka bangkrut tuh, ya, Bank Rojihi. Kenapa? Karena sistem bank syariah ini mainnya aset, ya. Tapi sistem bank yang ada di kita ini mainnya perputaran nominal angka, asetnya nggak ada. Makanya kalau seandainya banknya bangkrut, selesai. Nasabah yang akan jadi korban, selesai. Antum nggak percaya, ya? Antum nggak percaya? Besok antum datang ke bank, semuanya tarik duitnya antum. Yakinlah uangnya nggak ada. Ya, nggak percaya, cobalah. Kenapa? Karena mereka mainnya apa? Mereka mainnya angka, mindah-mindahkan nomor aja, ya, seperti itu, ya. Transfer ke bank itu pindah nomornya, transfer ke bank ini pindah nomornya. Itu yang dimain, asetnya nggak ada. Tapi kalau Bank Roji itu mainnya aset, berapa kebun kurma mereka, berapa hotel mereka, seperti itu mainnya aset. Jadi ketika anggap banknya bangkrut, itu nggak akan kolab langsung. Kenapa? Karena asetnya ada, minimal setengah dari kekayaannya itu adalah aset, ya. Sementara ini enggak, uang dipinjamkan nanti bunganya, uang dipinjamkan nanti, di dalam tuh nggak ada uang, mereka tunggu bunga yang akan datang.
Ini macet, ini macet, ini macet. Akhirnya apa? Bagaimana cara bank supaya mereka nggak kena dendanya? Langsung mereka umumkan banknya bangkrut. Selesai. Mudah nggak? Ya, itu cara-cara syaitan seperti itu ya. Nah, kalau bank sudah mengumumkan banknya bangkrut, maka nasabah nggak bisa lagi untuk meminta haknya. Selesai. Nah, makanya kan Anda bilang jangan simpan uang di bank kecuali dalam keadaan mendesak saja gitu kan. Beli emas yang banyak ya. Kenapa? Karena emas itu yang paling aman dari inflasi ya. Mungkin ada pengusaha dari dulu hampir sama sampai sekarang. Dulu harga kambing 1 dinar, sekarang pun 1 dinar. Lihat, setelah 14 abad harganya tetap stabil. Tapi dulu harga Honda 3 juta, sekarang sudah 30 juta. Tuh lihat, uang itu enggak stabil, inflasi. Nilainya sama 1 miliar, tapi 1 miliar sekarang dengan 1 miliar 10 tahun yang akan datang itu enggak sama lagi kekuatan nilainya. Ya, mungkin kekuatan nilainya mungkin nanti cuma 500 juta atau bahkan mungkin 100 juta seperti itu. Ya. Nah, antum dulu harga kerupuk kan cuma 50 rupiah ya, dapat sekarang kan nggak dapat 1000 rupiah, 500 rupiah. Tuh lihat ya. Makanya di antara kesalahan fatal orang-orang menyimpan uangnya di bank tanpa ada hajat yang mendesak ya. Kalau ada hajat yang mendesak dia berniaga ya di sana mungkin nggak jadi masalah. Nah, Allah Ta'ala